kurang dari Atirah. Atirahnya ada nggak? Oh, ada. Oke, sum ini kan berarti ini pelajaran baru ya. Kalau kayak efisiensi yang sebelumnya, kemudian menghitung basic operation itu sebenarnya kan kita sudah belajar di 3 minggu pertama ya. Nah, yang sum ini baru, benar-benar baru minggu kemarin. Jadi memang harusnya mungkin banyak pertanyaan. Oke. Jadi ada 2 formula rumus gitu ya, rumus penjumlahan yang paling standar yang kalian nggak boleh nggak hafal gitu ya kalau di kuliah AK ya. Ini saking seringnya sebenarnya nggak usah dihafal, lama-lama hafal sendiri. Yang paling atas itu adalah yang tadi saya jelaskan ketika bagaimana caranya mencari apa tadi berapa kali sih suatu iterasi berjalan. Itu U itu kan berarti akhir tadi kan ya. L itu berarti mulai terus plus 1 gitu. Jadi itu rumus yang tadi ya. Yang akhir dikurangi mulai ditambah dengan 1 ya. Jadi akhirnya kan yang ini U, kemudian dikurangi dengan mulainya, kemudian ditambah dengan 1. Maka saya akan bisa mendapatkan jumlah berapa kali suatu iterasi itu berjalan gitu. Ya. Dengan kalau di sini ya, lihat nih, ininya 1 ya. Jadi kalau di setiap iterasi basic operation yang dilakukannya hanya 1 kali, itu kita bisa pakai rumus ini. Oke, tapi kalian lihat yang rumus kedua, yang formula kedua, ini kan S1 ini summation 1 gitu ya, yang kedua ini summation 2, itu basic operation yang dilakukan per iterasinya bukan 1 kali, tapi sebanyak I kali gitu. Jadi kalau yang ini ya, yang rumus yang formula kedua itu artinya pada saat iterasi ke 0, kan I0 misalnya, iterasi ke 0 itu dilakukannya 0 kali. Pada saat iterasi ke 1, basic operasi jadi pada saat saya ambilnya yang 1 aja ya. Ini kan sama aja nih ya. Ini, lihat nih. Jadi mulainya dari 0, mau mulainya dari 0 ataupun mulainya dari 1 itu nggak masalah gitu karena 0 ditambah apapun kan nggak ada artinya gitu ya. Jadi pada saat iterasi ke 1, maka basic operation-nya dilakukannya 1 kali gitu. Tapi pada saat iterasi yang selanjutnya gitu ya, I-nya 2, itu basic operation-nya dilakukannya 2 kali gitu loh. Jadi yang bawah tuh pengen cerita begitu. Terus sampai ketika I-nya sama dengan N ya, pada iterasi ke N, maka basic operation-nya itu dilakukannya N kali gitu. Ya. Jadi beda sama tadi. Kalau tadi kan iterasi pertama dilakukannya 1 kali, iterasi kedua dilakukannya 1 kali, iterasi ketiga 1 kali, terus gitu sampai N atau N-1, maka ya yang digunakannya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Nah, kasus itu ada di S1 yang summation formula pertama. Sementara summation formula kedua itu ketika dia tidak 1-1-1, tapi sesuai dengan iterasi keberapanya. Iterasi pertama 1, iterasi ke-1 1 kali, iterasi kedua 2 kali, iterasi ketiga 3 kali, dan seterusnya. Sehingga yang kita jumlahkan, jumlah basic operation-nya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah terus sampai ditambah N gitu ya. Harus sampai ditambah N nggak? Tergantung. Pokoknya ini tergantung awal sama akhirnya ya. Oke. Jadi kalau misalnya dia sampai N-3 gitu ya, jangan sampai N gitu, tapi sampai N-3 disesuaikan gitu ya. Nanti tinggal diganti aja ini N-nya jadi N-3, terus N-3 plus 1 dan seterusnya. Oke. Nah ini rumusnya juga udah berkali-kali dan harusnya di kuliah apa ya? Kalian harusnya dapat matdis kan ya? Matdis itu juga udah dapat gitu ya. Jadi kalau summation dari deret hitung ya itu adalah n plus 1 per 2 gitu. Nanti akan banyak sekali variasinya gitu ya. Seperti yang ada di soal. Nah, ini saya akan bahas soal yang ada di latihan rasanya. Untuk melihat ini contoh lain dari yang mana. Kalau yang ini kan berarti kalian lihat ya per iterasinya 1 ya dikerjakannya ya. Nih, per iterasinya tuh dia hanya 1 kali basic operation-nya dikerjakan. Artinya kalian pakai formula yang S1 gitu. Ya. Cuman beda start sama N-nya aja. Tadi rumusnya kan akhir gitu ya. Daripada kalian ngapalin UL begitu. Akhir dikurangi awal, kemudian ditambah 1 gitu. Akhirnya berapa? Akhirnya kan N plus 1 kan ya. Terus awalnya berapa? Awalnya 3 gitu kan ya. Terus plus 1 gitu. Ya. Ya udah jadi berapa? N plus 2 minus 3 berarti N minus 1 gitu. Jadi ini itu sama dengan N minus 1 kali gitu ya. Oke.
Jadi kalau ada satu algoritma begitu, kalian bisa dapat N-1 kali. Kalau ditanya kelas efisiensinya seperti tadi, ya berarti kelas efisiensinya adalah N. Gitu ya. Oke, ini tugas exercise yang kemarin. Nah, kemudian ini satu contoh saya ambil juga dari exercise, itu untuk memperlihatkan yang S2 gitu. Coba lihat ya. Di situ kalau kalian lihat, berapa kali sih dikerjakannya tiap iterasi, itu bukan satu kali kan, tapi I kali gitu. Sesuai dengan counter yang di sininya gitu ya. Jadi bedakan, jangan salah dengan misalnya saya tulisnya bukan I ya di sini, misalnya saya tulisnya J gitu. Nah itu tuh nggak ngaruh gitu ya. Karena yang jalan tuh si I-nya. Jadi kalian harus perhatikan ininya loh. Ya. Kalau misalnya J, itu nggak jadi yang rumus 2 gitu ya. Oke. Si J tergantung J-nya apa isinya gitu. Karena kan di sini tidak didefinisikan. Gitu. Nah kalau ini kenapa pakai rumus kedua? Jadi kalian harus lihat, harus sesuai gitu ininya. Sama ininya tuh harus sesuai. Sama-sama I gitu. Atau sama-sama J atau sama-sama K gitu. Makanya di kuis kan saya ganti-ganti untuk ngetes kalian tuh sebenarnya ngerti atau ngapal gitu. Oke. Oke, jadi yang kedua ini kita pakai yang S2 ya. Yang S2 itu kalau kalian lihat kan rumusnya itu kan apa namanya? Saya sekalian ngajarin yang ini deh. Oke. Rumusnya itu kan sebenarnya kan n plus 1 per 2 gitu ya. Tapi untuk yang mana? Untuk yang ini kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah terus sampai n gitu ya. Nah ini rumusnya n plus 1 per 2. Nah sementara kasus yang ini kan enggak ya. Ya, kasus yang ini kan dia mulainya dari 3. Startnya dari sini gitu. 3 tambah ini tambah n juga, tapi dia ada tambah n plus 1 gitu. Tapi kita bisa pakai gitu yang atas. Karena kan ada yang sama gitu. Jadi yang samanya aja yang kita lihat. Misalnya yang samanya yang mana sih? Yang samanya yang samanya kan ini kan. Nah, di sini loh. Nih. Itu kan sama kan ya? Oke. Nah, karena sama, saya coba contek rumusnya gitu ya. Saya contek rumusnya bahwa dia n. Saya contek rumusnya itu n plus 1 per 2 gitu. Cuma dia kan ini nggak masuk kan, ini kan nggak ada gitu ya. Iya nggak? Yang namanya n plus 1 per 2 itu kan berlaku kalau mulai dari 1 tambah 2 gitu kan. Sementara yang di bawah itu kan dia nggak ada 1 tambah 2-nya ya. Berarti harus saya kurangi itu gitu. Berarti dikurangin aja 3. Kan 1 tambah 2, 3 kan? Karena kan nggak masuk gitu loh si 3-nya itu. Ya. Karena kan ini sebenarnya harusnya ini ada 1 tambah 2 di sini gitu. Tapi nggak ada gitu. Makanya kan harus dibuang, harus dikurangi. Mudah-mudahan dipahami ya. Maksudnya kalau saya mau pakai rumus yang ini, itu saya pinjem, tapi saya lihat gitu. Sebenarnya yang sama tuh cuma yang saya highlight kuning aja. Sementara 1 plus 2-nya tuh nggak masuk di saya gitu. Makanya saya harus kurangi gitu. Karena kalau enggak nanti jadi kebanyakan dong. Gitu. Tapi di sisi lain, kalian lihat sebelah kanan, saya menjumlahkan tuh dengan n plus 1 gitu. Padahal di sini kan cuma sampai n berhenti gitu. Artinya nanti jadi kurang dong. Maka saya tambahin n plus 1 gitu loh. Di sini. Jadi rumusnya tuh nggak bener-bener apa ya? Jadi kalian manfaatkan rumus dasar untuk menyelesaikan problem yang lain gitu. Kalian lihat ini miripnya sama yang mana sih? Gitu. Ya. Bisa begitu. Gitu. Sebenarnya ada lagi yang kalau kita geser-geser geser-geser ini ya, geser-geser ini latihan lah ya. Makin lama makin cepat kok, nggak perlu sampai kayak gini. Tapi idenya adalah seperti ini. Ya udah berarti n plus 1 per 2 minus 3 plus. Nah ini bisa sederhanakan aja gimana kayak gitu. Pertama ini kan saya bisa sederhanakan ya. Jadi kan jadinya kan n plus 1 per 2 berarti apa tuh? Minus 2 ya, berarti plus n minus 2 gitu ya. Nah, n minus 2-nya ini kan bisa dibawa ke atas dengan cara menyamakan apa? Menyamakan ini loh, ininya 2 terus ininya dikali 2 misalnya. Jadi nanti saya punya apa? N kuadrat plus n, ini ya saya buka ya. Terus saya punya
ditambah 2N minus 4 gitu kan ya. Terus ini per 2 gitu. Nah ini kan jadi 3N gitu. Jadi nanti saya punya, aduh, udah penuh. Di sini deh ya. Jadi saya punya N kuadrat ditambah 3N minus 4 per 2 gitu. Ya. Saya bisa sederhanakan atasnya dengan kalau 43 itu 14. Bisa 14 kan ya, maksudnya kalau mau lebih enak. Tapi begini aja juga sebenarnya nggak masalah sih. Ya, kayak gini aja juga nggak masalah. Kalian boleh faktorkan lagi juga nggak masalah. Dibuka juga nggak masalah. Kenapa kalau dibuka tuh lebih enak sebenarnya karena saya bisa langsung tahu apa namanya kelas efisiensinya kan ya. Jadi ketika saya dapat ini, saya sebenarnya bisa bikin begini sih. Karena nanti kan yang kita hanya pedulikan itu sebenarnya order yang paling tinggi kan ya. Order growth yang paling tinggi adalah N kuadrat gitu. Jadi saya bisa dekati dengan, oh ini berarti setengah N kuadrat gitu. Kalau kalian perhatikan ini sebenarnya sama aja kan ya, sama ini gitu. Setengah N kuadrat juga. Ya, jadi yang saya lihat yang order tertingginya aja gitu, yang ini dilupakan. Jadinya kan tinggal setengah N kuadrat. Nah, kalau ditanya kelas efisiensinya, ya berarti kan kelas efisiensinya adalah N kuadrat. Gitu. Oke? Itu cara menghitung sum seperti itu ya, yang khusus yang sum ini. Nah, sebenarnya selain sum yang dua ini, oke, saya tanya dulu deh ya, Atira udah ngerti yang sum ini, yang dua ini? Atau ada yang masih bingung? Yang bingungnya yang sebelah mana kemarin? Insya Allah paham Bu. Itu oh ya, itu yang belakangnya yang karena kan N dikali N plus 1 bagi 2 dikurangin 3 plus N plus 1 tuh N plus 1-nya dapat dari yang akhir itu. Dan karena selalu kan, digituin Bu. Karena kan ini kalau lihat nih, ini loh. Karena kasusnya, yang sekarang kasus yang saya punya, dia itu akhirnya tuh N plus 1 ya, bukan 3 kan ya. Sementara di rumus dasarnya, itu kan akhirnya N gitu. Oh, oke. Ya, jadi tergantung. Bisa juga nanti N minus 1 gitu ya. Jadi tergantung kasusnya sebenarnya. Oke. Yang lain ada yang nanya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masukkan formulanya selain yang dua ini ada yang satu lagi yang dua lain, tapi itu bukan ini sih manipulasi sih sebenarnya ini. Oke, saya masuk ke sini ya. Jadi apa yang rules of manipulation?